Kalau dari saya pribadi sebagai ketua umum dan juga mewakili pengurus, inginnya ya bulu tangkis bisa lebih berkembang lagi di Kota Kudus ini, karena memang ini grassroots paling bawah tuh kabupaten, di mana pengenalan bulu tangkis ya dari kabupaten ini. Nah, pokoknya mencari pemasalan pemain, pembibitan ini asalnya dari kabupaten. Kalau dulu saya di nasional beda target, beda tolak ukur. Kalau di kabupaten tolak ukurnya jelas, kita harus mengembangkan bulu tangkis, mengenalkan bulu tangkis di Kudus dengan lebih luas dan lebih baik. Itu yang diharapkan. Tapi memang terkendala sekarang ini dengan pandemi. Kejuaraan Simpang 7 Master yang tadinya akan digelar di tanggal 14 Februari juga harus batal karena COVID Omikronnya ini terus meningkat. Tapi program pembinaan akan terus jalan. Maksudnya ya sebisa mungkin kita akan mencoba menjalani dengan situasi yang ada, menyesuaikan dengan situasi yang ada, gimana tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau Pak Edi ini dulunya sudah tahu ya, ketuanya sebelumnya adalah Pak Edi, dan sekarang beliau ini wakil ketua 2 di Pengprov Jateng. Jadi mungkin kalau dari segi pengalaman dan lain sebagainya tentu saja Pak Edi jauh lebih berpengalaman karena beliau dulu adalah yang menggawangi PPSI Kudus. Kalau dari saya seperti itu. Kemudian dari pembinaan kita akan ada coaching klinik juga, kayak pelatihan untuk pelatih bulu tangkis, pelatih klub yang ada di Kudus, pelatihan untuk guru olahraga yang ada di sekolah, kemudian pengenalan anak-anak SD melalui coaching klinik. Jadi biar seneng main badminton, biar ganti arah dari olahraga apa, pindah ke olahraga bulu tangkis. Jadi kira-kira arahnya ke sana yang kita mau tuju. Kemudian kalau organisasi yang kita cecer adalah wasit. Kita mau memperbanyak jumlah wasit di Kudus karena wasit ini sekarang bisa go internasional ya, kayak kemarin Pak Wayan itu dia sempat di tag sama Jokowi ya karena dia menjadi wasit di Olimpiade. Jadi arahnya ke sana. Itu juga satu kebanggaan lah untuk Kudus, di samping nanti atlet-atlet yang berprestasi yang kita coba sediakan atau mengambil lah ya bibit-bibit berbakat. Kemudian yang penting lagi sistem informasi di PBSI itu kan memang sekarang sudah terdata. Nah ini di Kudus kita akan mencoba melengkapi, sudah terdata tapi belum semua. Jadi kita berharap kalau database-nya PBSI sudah banyak dari Kudus, tentu kompetisi akan berjalan lebih baik. Karena semua kompetisi sekarang kalau sudah sifatnya nasional dan lain sebagainya harus mendaftar melalui sistem informasi yang ada di pusat, PBSI pusat, seperti itu. Kira-kira program awalnya seperti itu, ya mudah-mudahan bisa berjalan di tengah pandemi yang ada ini. Sekian kalau dari saya. Dari Pak Edi perlu enggak? Ya. Silakan. Terima kasih teman-teman semua. Saya di sini selain di Pengprov, saya di Kudus ini sebagai Dewan Penasehat. Ya, saya saat di PPSI Kudus saya menjabat dari tahun 2007 sampai 2021 ya. Yang awalnya dulu klub di Kudus itu hanya Jarum aja. Setelah itu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mengadakan membuka klub sekolah-sekolah ya, sehingga waktu itu ada 40 klub di Kudus. Dan setelah itu kita mengadakan kejuaraan di Kudus itu 1 tahun 5 kali ya, dimana untuk antar SD-nya yang bimbingan master itu bergu. Kalau Simpang 7 itu perorangan ya, se-Kabupaten Kudus. Terus kejuaraan yang Mulia Cup, Kretek Cup, dan Bupati Cup itu rutin kita adakan sampai sebelum adanya pandemi ya, 2019. Setelah itu vakum sampai sekarang, tidak ada kejuaraan lagi karena adanya pandemi. Nah, untuk itu kami
dengan adanya pergantian pengurus ya, di mana sekarang dinahkodai oleh Bu Yuni, harapan kita Kudus akan muncul atlet-atlet yang berpotensi ya, dan masalahnya akan berkembang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuni. Selanjutnya dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Mas Tommy, monggo Mas. Dari mana dulu? Monggo, dari mana dulu? Dari media mana? Nama saya Tommy, dari Surat Lagi. Mungkin pertama kali saya ingin tanya secara pribadi ya kok, ini kok maunya ngurusin NKB gitu ya. Kalau bukan di PSI nasional PP ya kita maunya ngurusin NKB. Kedua terkait dengan pembinaan di grassroots, Kudus sudah sangat lama ya tidak muncul juara-juara dunia. Mungkin dulu ada Kutswiki, ada di keluarga Adi ya, ada Astomo Edi Astomo Ardi, Edi Artono, Adi gitu ya. Setelah itu yang asli Kudus juga tidak ada lagi. Mungkin apa penyebabnya dan mungkin solusi apa yang akan atau strategi apa yang akan diambil di dunia atau Pemkab PGSI Kudus ini untuk biar Kudus juga muncul lagi. Kita tahu sentra pembinaan bulu tangkis seperti Kudus lah, tapi pemain yang asli Kudus kok tidak pernah muncul lagi. Ya. Terima kasih. Gimana, Vega? Saya mungkin ada tambahan sedikit. Iya. Meralat. Selain Haryanto Ardi, itu Kudus pernah asli Kudus Christine Yunita itu juara dunia junior pertama kali di Jakarta tahun berapa ya? 89 atau 90? Iya. 90-an lah, 92 kalau nggak salah. Putri ya. Putri Christine Yunita itu asli Kudus, pembinaan Jarum dari nol. Christine Yunita dan beliau juga pernah masuk pelatnas juga. Di senior, level senior juga. Senior waktu itu lumayan juga ya dia. Lumayan. Cuma waktu itu kejuaraan di mana ya, Swedia atau apa itu dia cedera. Ya, cedera. Setelah itu menurun dan. Ya, terus ada Budi Santoso juga. Budi Santoso prestasi internasional runner up All England gitu waktu itu. Ya, setelah itu sampai sekarang belum muncul lagi. Paling muda berarti Budi Santoso ya? Budi Santoso. Sama Christine 75. Umurnya sama ya? Iya. Oke, Mas Tommy, terima kasih. Dijawab dulu nih. Oke. Jadi bukan masalah melanglang buananya nih Mas Tommy, tapi masalah tanggung jawab. Maksudnya memang di pusat itu kiblatnya lebih besar, tapi tetap aja kalau di kabupaten challenge-nya, tantangannya itu berbeda Mas. Menurutku ini hal yang sangat baik karena juga kalau mengingat klub saya juga Jarum ya gitu ya. Artinya kalau diminta untuk mengembangkan Kudus, saya rasa ini satu hal yang sangat positif. Kalau dibilang gampang, enggak gampang karena ini kita menumbuhkan minat orang untuk main badminton. Beda loh kalau orang sudah di jalur itu lebih, ya bukannya lebih gampang, tapi maksudnya ngarahnya udah tahu kemana. Tetapi kalau menumbuhkan minat harus cari akal supaya berminat kan gitu. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri di situ. Terus kalau untuk yang tadi ngomongin tentang Kudus, ini perkembangan bulu tangkis semakin menarik. Jadi artinya dengan sistem rally point sekarang, dengan orang luar daerah ya Pak Edi ya, luar daerah Jawa ini juga punya potensi yang luar biasa. Justru Jarum ini kalau kita hitung-hitung sekarang malah banyak yang dari luar Jawa. Jadi memang perkembangan bulu tangkis sekarang ini merata. Kalau kita bicara kiblatnya dulu swingking ke masih Jawa Tengah ya, pertamanya Jawa Tengah, terus kemudian sekarang Pulau Jawa, sekarang udah lebih membesar lagi. Artinya gemah bulu tangkis ini sudah sangat luar biasa. Masalahnya juara cuma satu dari sekian banyak orang. Nah kalau ditanya Kudus kapan,
ya segera kita akan harus cari. Tapi ini masalah bakat yang tersembunyi yang memang kita harus cari kan gitu ya. Dan bisa tempatnya di mana aja tuh Mas Tommy. Jadi maksudnya memang PB Jarumnya di Kudus gitu ya. Tapi kita mencari bakat tuh ya seperti mencari yes, it's very difficult karena komponen untuk menjadi juara itu banyak dan mereka harus perfect di semua area untuk bisa jadi juara. Nah, dan yang mau saya lakukan di Kudus adalah mungkin saya melihatnya begini, kualitas ya, kualitas dari pelatihnya juga harus lebih diperbaiki karena kita di PB Jarum sendiri ketika menerima atlet seringkali kita cukup banyak pembenahannya. Nah ini kan makan waktu Mas Tommy. Dia kalau memang basic dari klubnya, di klub kecilnya di Kudus sudah bagus, basic ya, artinya dasarnya sudah mumpuni, masuk ke sini ya harusnya nggak banyak merubah. Nek merubah kebiasaan, merubah pukulan, merubah cara ngambil bola itu kan butuh waktu. Nah itu yang kita tidak mau kehilangan lagi waktu itu. Berarti gapnya antara klub yang ada sama yang PB Jarum masih jauh ya? Kalau gap kualitas iya, cuma kita lagi bicara nih basic Mas. Artinya kalau basicnya udah bener, kita nambahinnya cepet. Nek kayak kita bikin pondasi rumah, nek pondasinya udah dapet, dia bangunnya cepet kan. Nah kalau ini belum, nih benerin dulu. Bataknya geser dulu, biar pas, baru bangun ke atas. Nah itu yang menurut saya itu yang perlu kita bantu lah kalau dari dasarnya gitu ya Pak Edi ya. Lihatnya seperti itu. Makanya coaching kliniknya kita mau jalanin untuk klub-klub di Kudus. Nah ini masalahnya memang pandemi jadi banyak yang tidak aktif karena mungkin anak-anaknya nggak latihan, mungkin klubnya jadi kesulitan secara pendanaan kan gitu karena ya gimana pandemi ya gitu. Tapi ini kita akan coba list kembali klub-klub yang sekiranya masih aktif untuk kita kembangkan lah begitu untuk para pelatihnya. Arahnya ke sana Mas. Sambil kita lihat nanti kualitasnya kalau pertandingan baru kelihatan. Maksudnya kelompok anak-anak di Kudus kayak apa, remaja kayak apa. Nah itu kan kualitasnya bisa kita lihat dari pertandingan yang ada. Seperti itu. Mungkin yang lainnya yang mau saya juga. Yang lain. Ya, Mas. Ketika musim pandemi kan itu kompetisi ya. Mungkin dari persiapan dari PSSI dan Jarum untuk menetapkan mental pemain ini apa? Soalnya kan sebenarnya kompetisi kan bukan pada perasaan seperti itu. Iya. Kalau bicara pandemi ini paling sulit, kita tidak pernah mengalami pandemi. Jadi terutama di olahraga kompetisi ini banyak banget yang batal, atlet udah latihan batak, dibatalin gitu kan, udah mau deket waktunya pertandingan dibatalin. Itu sudah ujian mental loh Mas. Maksudnya latihan tidak bertanding itu sudah ujian mental. Tapi ya tidak punya pilihan. Bagi para atlet yang ada di era sekarang ini, di era COVID, mereka tetap harus latihan, mempertahankan kualitas. Ini yang paling angel, karena mempertahankan kualitas, nek kue latihannya bosen, nek kita latihannya nggak niat, kita latihan tanpa tujuan, kita latihan, tapi tujuannya mana? Nggak ada, belum tahu kapan nih eventnya gitu. Nah itu yang paling sulit buat atlet untuk mempertahankan kualitasnya. Gue keujinya waktu ketemu di pertandingan, break pertandingan baru tahu, oh aku latihannya setelah sekian lama seperti ini. Ya jadi emang ini tugas pelatih yang cukup berat untuk bisa menyemangati anak-anak di tengah pandemi seperti ini. Ya biasa nek diwe berbuat sesuatu tapi ra ono tujuane, masih awang-awang. Kapan ya pertandingannya? Boh ngono, masih nggak tahu gitu. Tapi kalau dari kita mungkin kita berpikir setelah lebaran ya. Wah itu ya, kalau Omikronnya ini kan naik nih, kita berharap Maret udah slow down, ya mungkin habis lebaran kita akan mulai ada kompetisi baik di sini pun nasional kelihatannya ngarahnya seperti itu, ngarahnya ke sana. Jadi tetap harus ada impian buat para atlet lah untuk tetap mengejar kualitas latihannya ya Mas supaya bisa tetap baik dan konsisten. Angel itu Mas.
Iya nggak kok. Jangankan kita di pelatnas saja bosen mas. Latihan tok ora ono. Ada batal, kan? Ya piye? Gitu sih. Kalau ini Ya. selain pembinaan yang sudah disampaikan ya, kira-kira selama 5 tahun periode Balinas itu ada misi khusus nggak? Apa yang target apa yang ingin dicapai selama 5 tahun ini? Kalau saya sih yang harus tuh kejuaraannya harus berjalan. Harapannya nih, Mas. Kalau kejuaraan berjalan kompetisinya jadi ada. Lalu ya saya pengen lihat dulu kualitas Kudus ini seberapa di setiap level. Maksudnya setiap level tuh kita seberapa bagusnya sih gitu. Nah terus kita memperbanyak klub yang ada, diaktifkan lagi. Jadi kompetisinya makin tajam. Mudah-mudahan dari situ kita punya atlet-atlet kualitas. Jadi nanti kalau ada kejuaraan yang levelnya lebih tinggi, entah itu nasional, entah itu kota madya, entah itu provinsi, ya adalah wakil dari Kudus yang bisa juara gitu loh di event-event itu. Yaitu tolak ukurnya sih kalau kabupaten memang seperti itu mas. Kalau yang salah satgas ini di Kudus ya, untuk lapangan yang memang standar itu kan masih sedikit lah hitungannya, karena contohnya kami misalnya ini badminton aja bukan jam, apalagi kalau mungkin ada di daerah di desa-desa mungkin itu dari sendiri ada target yang membuat lapangan mungkin di atau minimal memperluas fasilitas untuk anak-anak lah gitu. Biasanya di balai desa ya Pak Edi ya. Minimal yang standar lah, standar pertandingan gitu. Waduh ya Pak Edi. Ya mungkin itu loh yang coba saya gor yang ada kita kan di mana gor Wergul itu harus kita manfaatkan benar. Karena selama ini saya lihat bulu tangkis malah untuk yang di gornya sendiri tidak ada yang untuk malah membuat apa poli ya sekarang latihan ya itu sayang sekali. Padahal di situ saya lihat juga cukup representatif itu lapangannya. Jadi mereka ini latihan biasanya di balai kota gitu balai ya? Desa. Balai desa. Di Kudus itu yang lapangan saat ini yang cukup representatif itu ada di Getas, tempatnya Paulus, ya itu ada 3 lapangan, tempatnya Efran, Pak Leman, itu ada 3 lapangan. Terus di Panjunan itu juga ada 3 lapangan. Pak Astomo ada 5 lapangan. Sisanya saya lihat masih ya seperti balai desa ya, balai desa. Tapi kalau ukuran balai desa untuk anak-anak SD masih oke lah, masih oke untuk cukup lah ya. Cukup lah, masih bisa. Bisa buat nanti dengan kehadiran Mbak Yuni kan sarkas di Kudus makin saja. Seperti itu ya betul. Pengennya mas. Terima kasih Bu. Iya. Mungkin teman yang lain yang mau tanya lagi. Yang lain. Sampai lagi ya. Ya, Mas Tom. Pengkap PSBSI ini kan bawahnya Poni Kudus ya dia. Kan juga mungkin air juga paham. Paham lah. Mungkin alokasi uang pembinaan dari Poni berapa. Jadi mungkin kan di Juni di PBSI Kudus itu tidak masalah ya, karena kan itu untuk pembinaan bulu tangkis sosial ini jalur akan sempat mungkin kalau uang pembinaan dari KONI cukup berapa untuk kompetisi aja kan? Nggak cukup mas. Wasit nggak cukup. Wasit kita ya. Tanggapannya di Juni lah, gimana kan gitu? Iya. Ya maksudnya itu memang tantangan tersendiri lah ya bagi kita. Cuma yang penting selama kita ada sponsor kan yang bisa membuat roda berbulu tangkisan berjalan ya tentunya ya itulah yang bisa kita lakukan. Ya habis mau bagaimana ya? Ini ya. Angle. Kalau kena konflik. Ya.
Iya sih Mas. Gitu sih. Teman-teman yang lain, monggo yang mau tanya. Dia, Oke. Ya? Ya. Cukup ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jajarannya masih kita di sini, baiknya atau waktunya. Semoga ke depan bisa saling bersinergi terus antara mediasi sama teman-teman wartawan kudus. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Monggo setelah ini ada makan siang teman-teman bisa makan siang lebih dahulu. Iya, kalau mau tahu kegiatan kita ada di Instagram PBSI Kudus. Kita selalu share semua kegiatan. Hah? Iya. Suruh follow sih. Oh iya, tolong di follow ya. Terima kasih. Aduh.